Maka apabila terdapat pembantu Bapak Presiden yang tidak menunjukkan kinerja sebagaimana yang diharapkan dalam menjalankan visi dan kebijakan Presiden, maka dengan segala hormat izinkanlah kami Bapak Presiden untuk menyampaikan teguran politik secara terbuka, konstruktif, konstitusional, tanpa menimbulkan kegaduhan dan dilandasi saling menghormati dalam rapat-rapat alat kelengkapan Dewan DPR RI, sehingga visi misi Bapak Presiden dalam Astacita dapat terlaksana dengan baik. Saya mohon izin pamit, mohon maaf jika ada yang salah dari saya selama ini. Teman-teman media, selamat sore. Hari ini kami mengantarkan surat pengunduran diri kepada Bapak Ketua DPRD Kota Surakarta, dan untuk selanjutnya agar diproses sesuai mekanisme yang ada. Itu. Alasan pengunduran diri atau? Dan saya mohon doa dari teman-teman media semua, semoga semuanya dilancarkan. Saya juga terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media. Terima kasih sudah ikut mengawal program-program pemerintah di 3 tahun terakhir ini. Terima kasih sudah menjadi teman yang baik untuk saya, memberitakan hal-hal yang positif tentang perkembangan, dan saya mohon izin pamit. Mohon maaf jika ada yang salah dari saya selama ini. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri Wakil Presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Demikian untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Purnawirawan prajurit TNI yang sangat serius mengusulkan pemakzulan Gibran. Secara objektif harus kita akui, harus saya akui, Gibran memang layak dimajukan. Pertama, dari prosesnya memang tidak patut, kemudian kapasitas dan kapabilitas yang bersangkutan juga sangat tidak memadai, belum lagi kalau ditambah memang terkait dengan fufu-fafa, terkait dengan keraguan masyarakat terhadap ijazahnya. Gibran ini adalah termasuk nepo baby, lahir dari dinasti politik yang dibangun bapaknya. Saya kira memang layak Gibran ini dimajukan. Purnawirawan prajurit TNI yang sangat serius mengusulkan pemakzulan Gibran. Secara objektif harus kita akui, harus saya akui, Gibran memang layak dimajukan. Pertama, dari prosesnya memang tidak patut, kemudian kapasitas dan kapabilitas yang bersangkutan juga sangat tidak memadai, belum lagi kalau ditambah memang terkait dengan fufu-fafa, terkait dengan keraguan masyarakat terhadap ijazahnya. Gibran ini adalah termasuk nepo baby, lahir dari dinasti politik yang dibangun bapaknya. Saya kira memang layak Gibran ini dimajukan. Saya jelaskan 2025 ini sehingga bareng sama tahu yang baru Pak. Jadi soal target saya akan lihat, kita akan lihat sama-sama perkembangan pembahasan. Kalau lanjut kita tidak akan memaksakan, kalau seandainya masih terjadi hal-hal yang belum bisa disepakati. Respon mungkin melihat sekarang situasi tentang soal yang juga konflik di Timur Tengah, apalagi ada andil Amerika Serikat juga. Ini adakah dorongan pada sebagai DPR untuk segera mengisi jabatan posisi dubes Amerika Serikat di Indonesia? Kami dapat informasi dari pemerintah bahwa beberapa pos menteri orangnya sudah siap dan sudah siap juga dikirim ke DPR untuk dilakukan sesuai mekanisme yang ada di DPR. Berarti namanya sudah ditetapkan? Namanya sudah di DPR, tapi sudah diinformasikan, tetapi kita akan tunggu resminya nanti dari pemerintah. Ada beberapa mungkin pada yang dikirimkan namanya. Saya belum tahu, nanti kita lihat. Dan kalau dari DPR kriteria yang khusus dubes AS ini seperti apa sih, karena perannya sangat strategis? Nah kan Anda tadi bilang bahwa karena peran strategis tentunya ada beberapa persyaratan
nanti akan disampaikan oleh Komisi 1 pada saat fit and proper. Ini dalam waktu dekat atau minggu depan atau kalau bentar? Saya belum tahu karena besok kami baru akan rapim dan bagus setelah masa sidang dimulai. Demikian. Legislasi lagi itu soal perampasan aset lagi-lagi nanti juga katanya setelah kuhap selesai bakal berlaku. Iya betul begitu karena aspek-aspek perampasan aset itu kan ada di Undang-Undang Tipikor, DPP, ada di KUHP, ada di KUHAP, sehingga kemudian setelah proses semua kita akan ambil dari situ bagaimana kemudian satu undang-undang yang perampasan aset itu bisa dikompilasi dan kemudian bisa berjalan dengan baik. Termasuk akan merevisi prolegnas yang jangka panjang atau prioritas yang perampasan aset. Kita nanti belum tahu, kita nanti ada masukan dari komisi terkait. Ya. Soal pernyataan Komisi terkait saya dengar akan meminta menteri yang bersangkutan memberikan keterangan DPR. Saya pikir itu bagus untuk mengkelirkan hal-hal yang kemudian menjadi polemik masyarakat. sebenarnya ada catatan nggak sih Pak Dasko dari Saya rasa cukup ya. Cukup. Oke. Ya, tapi suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan. Dan biasanya kalau dikirim itu akan dibahas di Rapim dan Bamus yang sesuai mekanisme yang baru akan dilakukan mungkin besok atau pekan depan. Demikian. Jadi soal kayak surat seperti itu masih diklarifikasi. Kenapa? Ada tindak lanjut secara resmi. Jadi begini, kami juga mendapat surat dari juga itu kan forum purnawirawan. Ini juga ada beberapa surat yang mengatasnamakan juga purnawirawan. Dan purnawirawan ini kan banyak. Jadi kita mesti sikapi hati-hati dan kita akan kaji dengan cermat sebelum kemudian ada hal yang diambil oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian. Kita belum ada statement mengenai konflik Iran dan Israel. Apakah akan ada statement berikutnya atau DPR mendesak? Saya nanti tanya dengan pemerintah aja. Oke. Menyerang menuai kapan Yang banyak bayar. penulisan ulang sejarah menuai kritik dari publik karena ini banyak kepentingan dari penguasa begitu. Perspektifnya dari penguasa. Nah, begini, kita kan nggak tahu. Jangan kemudian menuduh sepihak ada kepentingan dari penguasa loh. Kan itu kan baru nanti akan didalami oleh Komisi 10. Nah, setelah didalami baru diambil kesimpulan. Jangan diambil kesimpulan sekarang. Nggak boleh begitu. Dari mana? Jadi kita akan membuka maksudnya. Iya. Karena dia udah ambil kesimpulan sendiri, nggak boleh dong gitu loh. Pak Dasko yang tadi debusasi itu kira-kira ada namanya sebenarnya atau nggak Nggak sih? boleh lah. Dikit tapi terkenal orangnya. Iya, Saya nggak tahu terkenal. Atau sering beri usulan buat menulis kan. Kalau yang terkenal Ahmad Dhani. Ya. Halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah, teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Dan pada saat ini banyak sekali komentar-komentar dan tanggapan netizen di sini daripada cuplikan video tersebut. Nah, teman-teman, kawal terus kita akan melihat bagaimana komentar-komentar netizen tersebut. Nah, di sini pertama kali disampaikan oleh Susuwandi. Ayo Bapak Jaksa, tunjukkan kebenaran dan kejujuran demi negeri yang adil dan makmur. Di sini disampaikan juga oleh Yono Wakino, Andi Aswan Termul ini asli penjilat Jokowi, ngontot nggak punya malu, pikiran Andi yang penting dapat uang. Di sini disampaikan oleh Mira Yuranti, mudah-mudahan semua hakim amanah seperti Bapak Hakim yang ini. Semoga Pak Hakim yang amanah selalu dilindungi Allah SWT.
Disampaikan di sini oleh Samsul Huda, selama ini sejak tidak mau hadir di persidangan, kegaduhan makin berlarut dan tidak ada hentinya. Disampaikan oleh Solo Siahaan, ayo turun ke jalan untuk menuntut keadilan. Jangan hanya omong-omong, kalau begini sama dengan membiarkan kezaliman di depan mata. Di sini disampaikan oleh Sugiana, Jokowi harus dijemput paksa. Hakim harus tegas, jangan takut sama Jokowi. Di sini disampaikan oleh Omi Helawati, ini baru Pak Hakim yang amanah. Tugasnya tidak main-main, mantap Pak, tegakkan keadilan dan kejujuran. Di sini disampaikan oleh Asmar Zidin, kalau hakim semuanya kayak gini, Indonesia aman dari mafia. Semoga hakim kayak gini diberi kesehatan oleh Allah. Di sini disampaikan juga oleh Rini Afiati, gatel kejagung sandiwara kelas tinggi. Kalau memang benar mau tegas, copot jaksa yang gak beres. Di sini disampaikan oleh Hati Waidah Plusu, yang buat Indonesia hancur. Para munafik tidak ingat anak cucu. Bagaimana nanti kalau dia mati? Hanya amal yang akan dibawa, padahal Allah semua harta kekayaan ditinggal. Teman-teman, di sini juga disampaikan oleh Yani hamba Allah, kacung Jokowi otaklah di mana? Hukumnya sudah tidak menghargai pada konstitusi hukum Polri yang jangan dilindungi Jokowi, agar kita bisa melihat dengan jelas bahwa kebusukan Jokowi wajib hadir di pengadilan, maka Polri jangan lindungi Jokowi. Teman-teman, di sini juga disampaikan oleh Bang Zaiwoki, kalau hukum tidak tegak, bisa jadi besok-besok syarat jadi pemimpin atau wali kota hingga presiden, ijazahnya tidak harus asli, dan yang penting pintar berkebelit dan berbohong. Di sini teman-teman disampaikan lagi oleh Mas Radian, siapa saja yang ikut dalam kebohongan wajib dipenjara seumur hidup, karena kalau dibiarkan orang yang seperti itu jadi perusak bangsa nantinya. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Faiza Musa, ternyata masih ada penegak hukum yang jujur, mengemban amanah negara, bertanggung jawab pada Tuhannya. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Lukman Sahar, lain diomong lain dibuat, jadi percuma negara ini sudah dihancurkan oleh mereka yang saat ini dikatakan pemimpin. Dia hanya pimpin untuk perutnya, bukan pimpin untuk memperbaiki yang salah, tapi yang ada mereka bersama diwara demi kebusukan. Di sini teman-teman disampaikan oleh Suratman, jelas-jelas dari dulu kubu-kubu Jokowi maunya hanya keluar dari UGM ke polisi. Teman-teman, rekayasa seangkatan kuliah Jokowi semuanya sangat bisa direkayasa untuk berbohong, tapi kalau ijazah transkripsi Jokowi tidak bisa bohong, sehingga Jokowi dan kubunya nggak mau nunjukin ijazah S1 di pengadilan untuk diteliti oleh berwajib yang melibatkan para terdakwa. Ijazah S1 Jokowi palsu, lalu digunakan untuk alat yang mengadu-ngadu domba dan ancaman-ancaman pada orang-orang yang nggak mau mendukung kebohongan jahat. Licik Jokowi, waspada. Nah, teman-teman, disampaikan di sini oleh Wahyu Diayat, saya heran sama polisi, padahal berkali-kali undang-undang sampai tunduk sama yang punya ijazah palsu, akan merendahkan martabat Anda penegak hukum. Sampai hari ini kiamat nanti anak cucumu akan menanggung malu. Di sini disampaikan oleh Adit Tinda, mantap hakim, baru ini namanya hakim jujur. Semoga banyak hakim yang jujur lainnya Indonesia Jaya. Nah, teman-teman, di sini disampaikan juga oleh Jaya Lautisi, Andi Azwan tidak tahu malu, sudah putus urat malunya. Termu penjilat mati-mati yang mempertahankan kebohongan, tunggu saja azab Allah menghampiri Anda menuju Bilal Mizaki. Nah, teman-teman, disampaikan oleh Gusnodo, Kapolrinya perut gajah gede banget, terlalu berlebih-lebihan makan, cuman manusia hidup aja yang gak dimakan. Di sini disampaikan oleh Ahmad Zaha, menurut saya masalah ini simpel, kuncinya ada pada Pak Prabowo.
kalau Pak Prabowo tegas betul-betul membongkar masalah ijazah palsu ini 1 hari saja selesai. Nah, teman-teman, disampaikan oleh Pandawitawan, nah ini baru hakim yang tidak menjual kejujuran. Kalau semua hakim seperti ini, pasti keadilan akan tegak. Disampaikan di sini oleh Surono Suro, semoga yang bohong dan membela kebohongan, Tuhan Yang Maha Esa segera melaknat mereka dengan kembalinya ke asalnya. Amin. Nah, di sini teman-teman disampaikan oleh Alihanto, merinding urat syarafku dengar Dazar berbohong ternak Joko penjara. Di sini disampaikan oleh Agus Dinarman, banyak jaksa yang tidak bermalam. Bagaimana negara menindaknya? Kebanyakan omong-omong dong, tidak ada tindakan yang nyata. Di sini disampaikan oleh Semiliki Samek, ya, semua yang mendukung kebohongan atau kepalsuan khususnya para aparat hukum pecat saja dan sanksi hukum karena semua demi cuan hukum bisa diatur. Di sini disampaikan oleh Solisin, inilah contoh hakim yang jujur. Andai hakim kayak gini nggak bisa diintimidasi, negara akan bebas dari koruptor, tak ada lagi main-main dengan hukum. Nah, teman-teman, di sini disampaikan oleh Solo Siahaan, Jaksa Agung hanya omon-omon. Apa enggak lihat apa yang terjadi di negara Konohan ini? Disampaikan lagi oleh Audiki, saya nggak habis pikir mantan presiden melakukan pembiara terhadap carut marutnya hukum. Ayolah para penguasa, kok susah amat sih, ingat akhiratmu. Nah, teman-teman, di sini banyak sekali komentar dan tanggapan netizen, tentu kita tidak mendengarkannya bersama. Nah, teman-teman, sekian saja cuplikan pada hari ini. Salam NKRI.